Hai guys, aku Sipa, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal menceritakan sebuah cerita yang menurut aku ini tuh cukup menarik banget. Berawal dari perjalanan seorang anak muda yang berkeinginan untuk merantau. Sebut aja dia itu namanya Zizi ya. Nah, si Zizi ini karena dia tuh pengen banget merantau untuk belajar, dia berasal dari kota Lampung. Ia merantau ke kota Semarang itu selama 1 tahun. Di sana dia tuh tinggal selama 1 tahun, guys. Nah, selama di sana itu juga si Zizi ini tuh dia tuh mencari kosan-kosan. Dia dapat dari temannya, rekomendasi dari temannya. Jadi selama itu tuh dia tuh cari kosan itu lewat via online. Dan ada nih teman ini rekomendasiin kosan yang harganya tuh cukup murah banget, ya, di harga 200 ribuan. Tapi asal kamu hafal doa selamat. Selamat. Hah? Serem gak sih kalau kayak gitu? Kalau zaman sekarang kosan harga 200 ribuan itu nggak ada nggak sih ya? 200 ribuan itu si Zizi itu udah free listrik dan free air. Nah, karena dia itu sangat butuh banget kosan, apalagi kan dia seorang mahasiswa kan ya, kalau nggak salah sih ya, dia tuh seorang mahasiswa. Lalu dia itu pindah ke Kediri. Nah, selama di kosan itu dia itu mengalami kejanggalan dan kemisteriusannya selama dia ngekos. Dia mulai mengalami gangguan-gangguan pada awal dia tinggal di sana. Ketika dia bangun tidur pun dia selalu mengalami gangguan-gangguan, mulai dari bercak-bercak darah bahkan rambut. Nah, fun fact-nya itu selama dia tinggal di kosan yang barunya itu di Kediri, setiap dia mau bayar kosannya itu dia nggak pernah lewat si pemilik kosnya, guys. Jadi dia tuh setiap bayar kosannya itu dia tuh lewat transfer aja, dan pemilik kosannya itu dia tuh nggak mau nemuin si Zizi ini. Karena si Zizi ini mengalami keanehan dan kejanggalan, lalu dia mencari tahu, dan netizen pun berpikir hal ini tuh kayak ada hal negatifnya. Kenapa sih pemilik kosnya itu nggak mau bertemu sama si Zizi ini? Karena si Zizi mulai penasaran, dan si Zizi pun mengalami gangguan-gangguan misterius, mulai dari dia mengalami keanehan-keanehan di kosannya. Setelah 2 atau 3 bulan itu dia tidak merasakan keanehan atau gangguan-gangguan lagi, guys. Dan yang paling seremnya lagi, si Zizi itu dia pernah bikin suatu konten ya. Dia tuh ada kontennya di TikTok dia tuh mengalami gangguan di ventilasi udara. Bukan ventilasi, nggak sih, setiap rumah kan ada ventilasi. Nah, ventilasinya itu kan kotak, terus dia ada tangan, ada penampakan tangan, dan itu pun serem banget sih. Tangannya pun warnanya tuh memar-memar pucat gitu. Kalau aku pikir-pikir, gila sih, ini anak kuat banget ya mentalnya, tinggal di sebuah kosan yang angker banget gitu. Nah, karena dia mengalami kejanggalan dan keanehan, dan dia pun penasaran, ternyata setelah aku cari-cari tahu kenapa sih pemilik kosnya ini nggak mau bertemu si Zizi, karena emang dia punya beberapa kosan-kosan di daerah-daerah lain juga, guys. Jadi emang nggak sempat untuk bertemu si Zizi ini. Nah, karena dia sering mengalami kejanggalan dan keanehan, lalu dia menceritakan semua kejadian yang ia alami itu ke si pemilik kosnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat cuplikan video ini. Check it out. Karena video ini dia diancam mau Aku Zizi, penghuni kosan angker yang sempat ramai kemarin. Banyak banget yang request, "Kak, tolong dong ceritain dari awal, kenapa kok bisa sampai diancam mau Sebelum ke ceritanya, aku mau pakai pomade dari Setiap Pomade. Aku pakai Stronghold ya, karena aktivitasku banyak di luar ruangan. Pomade premium ini bisa bantu lurusin rambutmu di sisiran pertama. Kena angin tetap rapi, kena lampu tetap glossy. Ini before dan afternya ya. Karena water based, pomade ini bisa dibersihin cuma pakai air. Buat yang mau bisa searching kata kunci ini di shop kuning ya.
Oke, awal cerita mulai dari aku yang merantau dari Lampung ke Semarang. Tujuannya buat belajar dan aku di Semarang itu udah hampir 1 tahunan. Terus aku mutusin buat pindah ke Kediri untuk upgrade skill bahasa. Sebenarnya di Kediri itu aku nggak kenal sama siapapun. Jadi sebelum ke Kediri aku mutusin buat nyari kosan via online gitu, dan ternyata susah. Ada yang nggak balas, ada juga yang balas tapi bilangnya full. Dan akhirnya aku chat lah orang random di TikTok, dia lagi live gitu, tapi ternyata dia lagi sekolah di lembaga yang aku tuju. Setelah ngobrol tukar WA, akhirnya aku bilang sama masnya, Mas, boleh nggak aku nginep di kosmu 1 malam buat nyari kosan yang lain gitu. Dibolehin, dan ternyata kita sama-sama merantau dari Sumatera. Sampailah aku di Kediri kota jam 12 malam via kereta. Sampai ke kosnya aku itu harus pangku koper haji mamaku yang gede itu sekitar hampir 1 jaman mungkin. Akhirnya aku nyampe dan ngineplah 1 malam di kosan itu. Paginya aku dibantu dia untuk nyari kosan yang lain. Dan sama aja ternyata di sini lagi rame, banyak yang full, dan akhirnya nemu 1 kosan yang kosong. Aku cek nomor WA yang ada di depan kosan itu. Aku tanya, Kak, masih ada nggak ya kosan yang kosong itu? Dia jawabnya agak lama, terus jawabnya gini, ada Kak, tapi agak angker. Hafal doa selamat Kak, katanya. Aku kira dia tuh cuma bercanda, dan dia juga bilang kalau emang nggak hafal udah ditempel kok di dindingnya gitu. Aku sempat foto, ini fotonya ya. Nah, berawal dari foto itu aku bikin tren day 1 cari kosan gitu, dan itu lumayan rame. Di hari pertama 1, 2, dan 3 itu aman-aman aja sih, karena aku juga sebenarnya nggak percaya sama yang kayak gitu, tapi ternyata ngalamin sendiri. Nah, kejadian pertama yang aku alami itu panjang, bisa cek postingan selanjutnya ya. Zizi melanjutkan cerita kejadian horor yang aku alami di kosku kemarin. Sebelum ke ceritanya, usahakan teman-teman nonton berurutan ya, takutnya salah paham. Udah aku bikinin playlist kok. Mungkin udah pada tahu ya, aku suka gantung ini di jendelaku buat horden juga gitu. Jadi di keluargaku itu ada kebiasaan kalau merantau bawa 1 pakaian keluarga yang ada di rumah. Termasuk bapakku dulu merantau itu suka bawa baju dalamku, atau bahasa Jawanya kaos gandul. Mungkin zaman itu pakaianku nggak begitu banyak ya, makanya bapakku milih bawa kaos dalamku. Karena itu aku kebiasaan sampai gede nggak pernah pakai singlet. Tujuannya sih katanya biar nggak kangen sama yang ada di rumah, tapi perasaanku tetap aja sih. Dari kecil sampai gede aku itu punya kebiasaan tidur di lengannya bapakku. Orang tua kalau tidur kan biasanya tangannya gini tuh. Nah, aku tidur di sini itu mungkin sampai SMA, sampai mau merantau. Nah, karena kebiasaan itu aku bawalah handuk ini punya bapakku sebenarnya. Sebagian orang itu ada yang punya boneka masa kecil yang tadinya warna putih, sampai dia gede warnanya berubah jadi hitam, dan itu kalau tidur harus ada. Kalau nggak ada itu nggak bisa tidur. Nah, aku termasuk orang itu ternyata, tapi bentuknya handuk. Kalau tidur selama ini aku harus pakai ini. Untuk sampo bapakku itu masih pakai, tapi selama ini bapakku nggak pernah pakai sabun mandi. Mungkin kebiasaan dari kecil ya, atau mungkin ada alasan lain. Boleh deh nanti kita tanya langsung ke orangnya. Jadi kebayangan seberapa melekat baunya bapakku di handuk ini. Tapi sebagai anaknya jangan pernah anggap aku nggak pakai sabun mandi juga ya. Selama ini aku pakai body wash dari Scarlett. Kalau mandi pakai ini sebenarnya nggak pakai parfum pun udah wangi sih. Ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang punya masalah kulit kering, belang, dan kusam. Oh iya, buat teman-teman yang punya masalah jerawat punggung, sabun ini bisa jadi pilihan ya. Melanjutkan cerita yang kemarin, mungkin teman-teman udah ada yang nonton video yang tak upload di Instastory. Nah, itu adalah salah satu syarat untuk penggalian emas batangan Soekarno. Barang itu aku temuin di lemari yang kekunci, bareng dengan barang ritual lainnya. Cerita buka lemari itu gini, karena ancaman kemarin aku nelponlah ke bapak kosnya dan minta izin buat buka apa isi lemari itu, karena selama 3 bulan terakhir aku itu bayar kos via transfer terus.
ternyata kosan bapak itu nggak cuma satu. Karena masalah itu juga aku baru tahu ternyata kamar kos yang aku tempatin selama ini adalah kamar yang disediakan buat karyawan bapak kos sebenarnya. Kebetulan itu kosong dan disewain. Bapakku juga sempat bilang karyawannya nggak ada yang betah di kosan itu, makanya disewain dengan harga yang murah. Kemarin aku sempat diungsiin juga ke kosan beliau yang lain, termasuk bapak mamaku pas kesini tinggalnya bareng aku sebelum lanjut ke Banyuwangi, yaitu kampung halamannya mamaku. Setelah tinggal 4 harian di kosan itu, tak lihat-lihat interiornya itu sama mirip persis dengan kosanku yang dulu. Itu kayak ventilasinya, terus keramiknya, lemarinya, jendelanya itu sama persis. Mungkin dulu kontraktornya satu ya. Setelah dapat izin, aku buka lemari itu bareng bapak kos dan anaknya. Ada Mas Apip, halo Mas Apip kalau nonton, sama satu lagi Kak Nisa. Ternyata bapak kos punya anak cewek dan cantik. Lemari itu dibuka paksa pakai kunci Inggris karena alat yang ada cuma itu ya. Setelah kebuka, bapak kos itu takut setakut-takutnya, dan apalagi anaknya yang cewek nggak berani lihat, nggak berani masuk ke kosannya, cuma nunggu di luar aja. Aku sempat lihat tangannya bapak kos yang gemeter takut gitu loh, kok bisa barang kayak gitu masuk di kosan. Barang ritual yang ada di lemari itu ada uang kertas kuno, itu yang paling lama tahun 1984 kalau nggak salah. Terus mungkin termasuk uang-uang yang berserakan di lantai kemarin ya. Terus ada mangkuk gede dari tanah liat gitu, dan itu isinya darah. Aku nggak ngerti itu darahnya kering atau beku, aku nggak berani pegang sama sekali. Kemudian wadah ada arangnya dan lidi hijau tapi ujungnya udah dibakar. Aku nggak berani post untuk darahnya ini, mungkin tak post di Instagram ya, takutnya pelanggaran juga. Setelah lihat barang kayak gitu di lemari, bapak kos akhirnya nelpon dan ngobrol sama bapakku untuk datang ke sini. Di hari itu juga bapakku langsung berangkat ke sini bareng mamaku. Dan aku dibantu Mas Apip buat kemasin barang-barangku pindah ke kosan yang lain. Tapi banyak barang yang ketinggalan yang mungkin kita ambil sih nanti. Singkat cerita, bapakku datang ke sini, lihat barang itu dan nyampein ke bapak kos bahwasanya itu adalah barang-barang ritual untuk gali emas batangan Soekarno. Sempat cerita juga bahwasanya emas itu dulunya ditanam, itu nggak sembarangan ya, artinya ada yang jaga gitu. Sebenarnya mereka juga di alam sana itu diperbudak dan diperintah buat jagain barang itu. Bapakku bilang ada 2 cara buat ngambil emas itu. Cara yang pertama atau yang dilakuin bapakku adalah bebasin mereka yang diperbudak ini, tapi dengan satu syarat, ini emasnya biar aku yang jaga gitu. Aku nggak ngerti cara komunikasinya gimana, nggak nyampe juga di otakku, tapi barang itu wujud. Dan pertama kali aku lihat, di depan itu logonya Soekarno, yang di belakang adalah Garuda, samping kanan tulisannya 24K dan yang sebelah kiri ada tulisannya Gold. Nah, cara yang kedua itu beda dengan cara yang pertama. Mungkin itu yang dilakukan sama orang yang ngekos sebelum aku, dan mungkin adalah Anda yang ngancam saya selama ini. Karena ritual dan syaratnya itu rumit, aku jelasin di video yang selanjutnya ya.